Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Dengan Yulia Rahmatunisa. Ini naik apa tadi? Naik motor. Naik motor. Baik kabarnya. Alhamdulillah baik. Jadi sini tadi sendirian. Iya, sendirian. Baru pertama kali ke sini. Iya, baru pertama kali. Untuk sesi kelas kita pada hari ini, tapi sebelumnya sudah kenal sama saya? Baru tahu namanya sih. Tapi udah tahu namanya siapa? Gimana Pak? Konselor Andika Fitrianti. Saya Valika Fitrianti yang akan menjadi konselor pada hari ini. Nanti sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu konseling terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan bertugas untuk membantu saudara untuk mengambil keputusan apa yang saudara rasakan. Jadi tugas saya hanya membantu ya. Nanti untuk solusi ataupun segala solusi penyelesaian masalahnya itu ada di saudara. Jadi saya cuma membantu menghilangkan apa ya namanya ya benang-benang merah yang ada di pikiran. Tadi namanya siapa? Yulia Rahmatunisa. Yulia Rahmatunisa. Usia 19 tahun. Kali ini kesibukannya Kesibukannya kuliah sama kerja sih. Jadi sesi konseling kita mungkin 20 atau 30 menit ya. Iya. Jadi jika dalam 30 menit belum selesai, maka akan kita lanjut minggu depan. Jadi ada beberapa yang mengganggu pikiran saya selama beberapa hari ini terkait dengan masalah perkuliahan dan pekerjaan saya sendiri. Jadi saya aslinya Semarang, atau di Lampung. Jadi saya tuh kayak merasa kultur shock dan bahasa yang sangat berbeda menurut saya. Terus berbeda budaya, terus ada banyak perbedaan dan jadi saya merasa kultur shock berada di Lampung karena menurut saya ada banyak perbedaan budaya, bahasa, dan salah satunya yang menurut saya signifikan sekali itu bahasa. Karena saya belum terlalu memahami bahasa sana dan kebetulan saya tadinya mendaftar kuliah bersama teman saya dari Semarang ke Lampung, tapi ternyata teman saya tidak lolos dan saya jadi sedikit kayak terpaksa seperti itu, jadi terpaksa hidup mandiri di sana dan dengan keterbatasan bahasa yang belum terlalu paham bahasa Lampung, jadi saya agak kesulitan dalam berkomunikasi dengan penduduk asli Lampung sana. Udah berapa lama Di sana kira-kira hampir 3 tahun. 3 tahun dengan keterbatasan bahasa. Iya. Hingga sampai saat ini sudah mulai belajar bahasa Lampung atau masih belum bisa? Masih belajar sedikit-sedikit karena menurut saya susah banget menurut saya gitu loh. Tapi ada nggak teman yang istilahnya mau mendampingi untuk belajar bahasa Lampung atau mau menemani teman yang dekat dengan saudara? Ada. Kemudian yang menjadi
kesulitannya selain itu? Selain itu ya, saya memiliki teman hanya bisa dihitung dengan jari. Kayak hanya beberapa, dan karena saya bukan asli sana, jadi kadang tuh saya merasa kayak, ih itu kok pembahasannya nyambung sama itu, kenapa sama saya tidak. Terus juga saya kayak merasa kayak, kan apa karena saya nggak terlalu bisa bahasa sana ya, jadi saya nggak terlalu apa ya, mungkin di pikiran saya saja tapi tidak di pikiran teman-teman saya. Jadi sampai saat itu yang menjadi ketakutannya itu akan itu, cuma itu doang. Iya. Hmm. Ya mungkin untuk kedepannya kalau bisa bisa belajar bahasa sana terlebih dahulu ya kan, karena kan dari saudara juga merasa karena nggak bisa bahasa sana jadi nggak punya teman. Nah, sebenarnya itu belum tentu ya, maksudnya mungkin karena hal lain atau karena saudara sendiri yang merasa nggak punya teman, padahal sebenarnya kalau dipikir pun satu kelas itu kan banyak. Satu kelas ada berapa orang? ada ada 30 orang. 30 orang itu satu sama lain dekat. Dekat. Dekat maksudnya nggak kayak yang berjauhan Tuhan gitu Enggak. kan. Enggak sih. Nah, sebenarnya saudara itu bisa memperluas relasi saudara loh. Karena kan nggak semuanya juga orang Lampung. Karena kita juga di sini mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin bisa digunakan ketika Anda mengalami kesulitan berbahasa sana. Jadi ketika mereka mulai memakai bahasa Lampung, terus Anda merasa dijauhi, nah mungkin di situ Anda bisa bilang, aku nggak bisa bahasa situ, aku nggak bisa bahasa sini, bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Pasti teman-teman di sana juga bakal mengerti, karena ngerti kan kalau Iya. ngerti semua ngerti. Terus yang menjadi ngerasa dijauhin itu ketika apa? Ketika nggak diajak belajar bareng atau ketika nggak diajak kemana-mana bareng. Ngerasa kayak dijauhin karena kebetulan saya juga orangnya jadi itu ya, introvert apa kamu? Ya. Karena kebetulan saya juga orangnya sedikit introvert dan sering mengurung diri, jadi kadang tuh saya apa yang belum terjadi itu sudah berkeliling di kepala saya. Dan jadi saya merasa dijauhi, sebenarnya kayaknya enggak. Yang menjadi masalah itu adalah dirinya sendiri. Iya. Ya, memang untuk mengubah introvert jadi extrovert sebaliknya itu susah ya, karena kan itu namanya MBTI yang ada di diri kita memang sulit untuk diubah. Tapi kalau kita sebenarnya bisa loh mengubah perilaku kita, mengubah sifat sama perilaku itu kan berbeda. Ketika kita melakukan tindakan di dalam keadaan yang berbeda, mungkin bisa saja perilaku kita juga berbeda. Introvert itu kan bisa jadi ekstrovert ketika dia sudah nyaman sama seseorang yang dia sayang, dia sukai. Nah, setelah ini mungkin bisa lebih dekat lagi sama teman-temannya. Jadi ketakutan-ketakutan yang bersarang di pikiran itu mulai dihempaskan, kayak dihilangin. Karena kalau selalu takut, kita nggak akan bisa mulai, gitu loh. Kalau kita takut takut terus, maka kita nggak akan bisa mencapai tujuan kita. Kayak ibaratnya kita mau
ke suatu tempat ya. Padahal tempat itu aslinya nggak ada apa-apa loh. Tapi karena kita takut, takut nanti ada hantu, maka kita nggak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita bisa melewati takut itu, maka kita akan bisa sampai ke tujuannya. Kayak di tengah hutan nggak ada apa-apa. Kamu bisa berpikir kayak, nggak ada di hutan nggak ada apa-apa kok, terabas aja. Nah, ketika kamu terabas hutan, itu kan pasti bakal sampai ke tempat tujuan. Begitupun ketakutan yang di diri kita, kalau kita bisa terobos istilahnya ya kan, bisa merobos ketakutan itu, maka kita juga bisa mencapai tujuan kita, tujuan untuk bergaul dengan orang lain, tujuan untuk bisa berteman dengan orang lain, itu akan bisa lebih dicapai. Jadi nggak usah, nggak ada yang mau teman aku, nggak ada yang mau menerima aku, itu salah. Sebenarnya orang-orang kita juga mungkin tuh ingin dekat sama saudara gitu kan. Tapi karena lagi ngerasa introvert, ya sama-sama ngerasa canggung. Tapi kalau salah satu ada yang memulai perkenalan, memulai SKSD gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya, itu malah bisa menjadi jalan utama untuk kalian bersama, untuk kalian dekat gitu. Nah, mungkin setelah ini itu ya, tapi ya yang pertama tadi tetap belajar bahasa sana, karena biar bisa ngerti, biar bisa memahami gitu kan, dan nggak merasa sendiri. Tapi kalau misal merasa dijauhin, itu tadi terus ketakutan itu, karena kalau kita merasa sendiri terus kita nggak akan. Ya mungkin setelah ini, eh, ya mungkin setelah ini saya akan mempelajari bahasa Lampung dengan lebih mendalami dan juga sedikit demi sedikit ketakutan yang ada di dalam pikiran saya yang belum terjadi. Untuk kedepannya nanti bisa dilakukan ya. Untuk keterbatasan budaya hanya bahasa saja atau ada lain-lain lagi? Nggak ada sih. Tidak ada, cuma jadi intinya itu adalah ketakutan karena berbeda budaya. Mungkin kalau misal nanti setelah ini boleh dicoba, ya kan? Tapi kalau dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, saya beri waktu 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu masih merasakan hal yang sama, saudara Rahma bisa kembali menemui saya. Setelah ini saudara Rahma bisa menerobos itu, atau bisa perlahan memulai hal yang baru ya, karena berarti sesi konseling kita hanya sampai di sini. Tapi ya kalau misal masih membutuhkan bantuan, saya masih membuka 2 kali konseling lagi bersama saya. Ya, terima kasih karena sudah membantu memberikan saran dan motivasi dan sudah membantu menghilangkan pikiran-pikiran yang bersarang di pikiran saya. Ya mungkin cukup sekian dari saya, dan jika ada di kesempatan lain atau jika suatu saat nanti saya membutuhkan konseling dengan ibu, semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa konseling seperti ini lagi ya. Saya juga terima kasih ya, dan minta maaf apabila tadi ada perkataan saya yang menyinggung atau tidak mengenakan hati saudara Rahma. Saya atas nama Fanika Widianti meminta maaf. Terima kasih. Niat dari Iya, ya terima kasih. Jadi saya langsung mau pamit, nggak apa-apa kan ya? Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam.